Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin wal mukminin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang baru kita bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah At-Takatsur, surat yang ke-102 dalam Al-Quran. Ayat ini insya Allah akan kita baca, kita tadabburi bersama. Karena sepertinya pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat tersebut terjadi dan relevan dengan kondisi kita saat ini, supaya Al-Quran ini benar-benar menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Kita pedomani dan kita amalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, kamu telah dibuat lalai, at-takatsur, oleh at-takatsur. At-takatsur berasal dari kata katsuro yang berarti banyak. Takatsaro, ya takatsaru takatsur. Itu timbangan.
menunjukkan makna lil mubalaghah yang berarti sangat, luar biasa, dan terlalu. Berarti takatsur artinya orang yang sangat sibuk untuk memperbanyak, untuk menambah kuantitas dunia. Mungkin berupa harta, mungkin berupa pangkat, ambisi, sehingga nyaris tidak mengenal waktu. Maka kaum muslimin ya Allah muliakan orang yang begitu ambisi terhadap pangkat dan jabatan. Siang malam bekerja untuk meraih jabatan yang dia inginkan. Ini yang dimaksud dengan at-takatsur. Orang yang begitu ingin menambah hartanya, siang malam bekerja, dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga, seterusnya, tanpa mengenal lelah. Ini yang dimaksud dengan at-takatsur. Orang yang mengejar karir, pangkat dan jabatan, satu periode ingin dua periode, dua periode ingin tiga periode, bahkan kalau bisa seumur hidup, tidak pernah puas. Ini yang dimaksud dengan at-takatsur. Orang yang untuk mengejar titel S1, S2, S3, seterusnya, sampai dia bekerja, dia melakukan berbagai macam cara. Ini maknanya at-takatsur. Artinya jemaah-jemaah yang Allah muliakan, kesibukan dunia yang luar biasa, ambisi dunia yang tidak pernah putus. Ini yang Allah maksud alhaakum at-takatsur. At-takatsur telah membuat kamu lalai. Apa makna lalai? Mengejar dunia lupa bahwa dia akan mati. Maka orang yang untuk mendapatkan dunia, dia tidak peduli dengan akhiratnya. Ini yang dimaksud dengan alhaakum, kamu lalai karena dunia. Orang yang untuk mendapatkan harta tidak peduli dengan halal dan haram. Ini yang dimaksud dengan alhaakum, kamu lalai. Orang yang karena tugasnya di dunia lupa bahwa dia punya tugas dari Allah untuk beribadah. Maka orang yang jabatannya, kedudukannya, posisinya di dunia ini membuat dia lupa untuk beribadah dan mengabdi kepada Allahnya. Ini yang Allah maksud alhaakum, kamu lalai. Orang yang karena atasannya, bosnya, komandannya lupa bahwa dia punya Allah, Tuhannya. Ini yang dimaksud dengan lalai. Orang yang untuk mendapatkan dunia ini, dia tidak peduli dengan dosa, dengan syariat. Ini yang dimaksud dengan lalai. Orang yang karena kedudukannya, karena jabatannya, takut dan diam melihat kemungkaran. Ini yang dimaksud dengan lalai. Orang yang walau bagaimanapun dia di dunia ini, akhirnya dia akan mati. Dan dia tidak membawa apa-apa. Dia lupa dengan hakikat ini. Ini yang Allah maksud alhaakum, dunia ini, jabatan ini, kekayaan dan semua yang kamu inginkan di dunia dengan penuh ambisius, membuat kamu lupa bahwa sesungguhnya tujuan hidup di dunia ini beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang karena mempertimbangkan opini masyarakat, dia tinggalkan perintah Tuhannya. Orang yang dia tahu agama butuh pembelaan, tapi dia berkata, bagaimana mungkin saya bisa, posisi saya nggak memungkinkan saya untuk ikut. Ini yang dimaksud alhaakumut takatsur. Kamu telah lalai. Hatta zurtumul maqabir. Ternyata virus at-takatsur ini, jemaah Jumat yang Allah muliakan, sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari corona. Nyaris tidak ada obatnya. Nyaris tidak ada batas waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang baru sembuh
At-takasur baru berakhir hatta zurtumul maqabir. Ketika kamu sudah berziarah ke dalam kubur. Ketika kamu masuk ke dalam kubur, di mana ketika kamu masuk tidak mungkin lagi keluar. Ketika itu baru kamu sadar. Kamu baru tersentak. Kamu baru sembuh. Bahwa semua yang kamu kejar, semua yang kamu cari, semua yang kamu pertahankan, ternyata toh semuanya tinggal. Tak satu pun yang dibawa. Dan ini baru disadari, ini baru dipahami oleh siapa saja yang sebelumnya sibuk, yang sebelumnya asik, tertipu oleh dunia. Setelah dia masuk ke dalam kubur. Namun jemaah Jumat yang Allah muliakan, sembuh ketika itu, sadar di saat itu justru menyakitkan. Kenapa? Tidak ada lagi waktu untuk berbenah, tidak ada lagi masa untuk mengulang. Kenapa? Di saat orang sembuh, di saat dia sadar, la tarawunnal jahim. Dia sudah melihat neraka jahanam. Dan ujungnya jemaah Jumat yang Allah muliakan, yang paling membuat orang yang di dunia ini takasur, sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan prestisenya, sibuk dengan nama baiknya, sibuk dengan kekayaannya. Ketika semua yang dia cari dengan susah payah belum sempat dia nikmati, atau sempat dia nikmati lalu dia meninggal. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Meskipun semua yang dia dapatkan dia tinggalkan, mungkin menjadi warisan, mungkin berpindah tangan kepada orang lain, tapi dia ditanya oleh Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dia akan ditanya tentang nikmat yang dahulu dia kejar, yang dulu dia raih, dari mana dapatnya dan untuk apa dia gunakan. Kita jemaah Jumat yang Allah muliakan akan ditanya tentang jabatan yang pernah kita raih. Kamu dahulu pernah mendapat kekuasaan sebagai presiden. Ketika kamu jadi presiden, agamamu dihina. Apa tindakanmu? Apa reaksimu? Kalian dulu pernah sebagai panglima, sebagai komandan, gubernur, bupati, ketua DPR dan yang lainnya. Pernah itu semua kamu dapatkan. Lalu untuk apa kamu gunakan? Di saat kamu mendapatkannya, apa sumbangsihmu untuk agamamu? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat dan semua yang kamu dapatkan dengan dua pertanyaan. Kamu dapatkan dengan cara apa? Untuk mendapatkan posisi sekarang, apa yang pernah kamu lakukan? Siapa yang pernah kamu rugikan? Nyawa orang mana yang pernah kamu hilangkan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, surat At-Takatsur. Ini surat Makkiyah, turunnya di Mekah. Menarik, ketika surat At-Takatsur ini turun, kondisi umat Islam dalam keadaan lemah, miskin, terpinggirkan. Di saat surat At-Takatsur ini turun, orang-orang Quraisy hidup dalam kemewahan. Mereka begitu hegemoni. Semua keputusan ditentukan oleh Quraisy. Semua kebijakan di tangan orang Quraisy, di tangan orang kafir. At-Takatsur turun di Mekah di saat umat Islam miskin, tertindas, lemah, terpinggirkan, orang kafir berkuasa, hidup dengan kemewahan. Sehingga timbul pertanyaan, siapa yang Allah maksud dengan kamu? Kamu telah lalai oleh At-Takatsur. Dengan kondisi, situasi seperti tadi. Umat Islam lemah, apakah maksudnya umat Islam kamu itu? Ataukah orang kafir? Ulama tafsir menjawab bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu telah dilalaikan, kamu telah disibukkan, kamu telah tertipu oleh At-Takatsur
Kata ulama, 3 kelompok yang dimaksud oleh ayat ini. Kelompok pertama, surat At-Takatsur, sindiran kepada orang kafir yang ketika itu sedang berkuasa, yang ketika itu sedang kaya dan mewah. Karena kekuasaanmu, karena kekayaanmu, kamu terhalang menerima kebenaran. Padahal kamu tahu, orang Quraisy, jemaah-jemaah yang Allah muliakan sesungguhnya, mereka paham betul Islam ini agama dari Allah. Mereka yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar nabi. Mereka tahu, mereka paham dan mereka mengerti la ilaha illallah ini memang ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena takut kehilangan kekuasaan yang sudah dengan susah payah mereka cari, takut kekayaan mereka berpindah tangan dan yang lainnya, takut kehilangan pengaruh dan posisi, ini yang menghalangi mereka untuk menerima Islam. Allah sindir mereka. Padahal kekayaan ini kamu tinggalkan. Padahal hanya puluhan tahun setelah itu kamu mati. Tapi hanya gara-gara kesenangan, kekayaan, jabatan yang sebentar, kamu menolak kebenaran. Sindiran Allah untuk orang kafir. Yang kedua, kata para ulama, surat At-Takatsur ini peringatan untuk orang Islam, orang mukmin ketika itu yang sudah menjadi orang kaya, yang sudah terlanjur kaya. Seperti Abu Bakar di Mekah, sebelum Islam dia kaya, lalu masuk Islam. Orang kaya yang masuk Islam. Abdurrahman bin Auf konglomerat di Mekah masuk Islam. Orang kaya masuk Islam. Utsman bin Affan dan yang lainnya. Ada beberapa orang meskipun tidak banyak yang sudah kaya ketika Islam datang masuk Islam dalam keadaan kaya raya. Allah ingin mengingatkan mereka, hati-hati. Jangan kalian seperti orang kafir. Jangan sampai kekayaan membuat kalian lupa kalian akan mati. Jangan sampai kekayaan tidak kalian manfaatkan untuk agama kalian. Sehingga jemaah-jemaah yang Allah muliakan, setelah surat At-Takatsur turun, Abu Bakar, Abdurrahman, Utsman bin Affan tetap kaya, tetap konglomerat, tetap tajir. Tapi gaya hidup berubah. Kekayaan yang mereka cari siang malam tidak lagi untuk prestise, status sosial, kesenangan dunia yang sebentar. Tapi itu alat yang sangat efektif untuk membesarkan dan membantu dakwah Islam. Maka setelah surah At-Takatsur turun, Abu Bakar, kekayaannya, semua yang dia miliki, dengan itu dia modali perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gaya hidupnya berubah drastis. Pernah ada kisah Abu Bakar kelaparan. Bukan karena tidak punya uang, tapi uangnya dia alokasikan untuk membantu perjuangan Islam. Utsman bin Affan dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang miskin, itu orang kaya. Bahkan mungkin terkaya ketika itu. Kenapa? Karena aturan dalam syariat Islam ketika ada terjadi perperangan, ada namanya harta pampasan perang. Peninggalan musuh, 1/5 untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya beliau orang paling kaya. Tapi sejarah mengatakan beliau kadang-kadang mengikat batu di perutnya karena lapar. Gaya hidup berubah. Tetap kaya, hidup sederhana. Bukan berarti dengan turunnya surah At-Takatsur orang kaya miskin. Sebelumnya kaya, masuk Islam miskin. Nggak lagi mau bekerja, nggak lagi mau beraktivitas. Sebelum Islam berkuasa, ditakuti. Setelah Islam penakut. Bukan itu maksudnya. Kejarlah dunia, carilah kekayaan, raih jabatan, gunakan untuk agama. Wabtaghi fima atakallah.
darul akhirah. Cari dunia ini, raih kekuasaan ini. Lalu dengan itu tolong agama Allah. Kalau tujuannya memang untuk ibadah, membela Islam, yang akan dibawa mati, wajib hukumnya berusaha menjadi orang kaya dan raih kekuasaan. Ini makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tentu saja surat At-Takatsur, hiburan untuk orang miskin. Kalau karena miskin, kalian tidak takut membela kebenaran, itu bukan musibah. Ketimbang kaya penakut, karena miskin, karena lemah, kalian tidak ragu-ragu menentang kemungkaran. Maka miskin itu berkah ketimbang punya jabatan. Tapi diam saja melihat Nabi dihina. Ada yang mengatakan, ada sebuah promosi bahwa di sebuah kafe di Jakarta, nah pelanggan yang bernama Muhammad gratis minuman keras. Penghinaan yang luar biasa. Dan ini bukan terakhir kali. Berulang kali kasus penghinaan terjadi di negeri yang hampir mayoritas penguasa, pejabat, aparatnya Muslim. Kenapa bisa? Alhaakum at-takatsur. Jabatan dan kekayaan menyilaukan, dan itu yang membuat mereka ragu berpihak kepada kebenaran, takut kekuasaan yang diraih ini berkurang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat At-Takatsur, surat 102. Surat Wal 'Ashri 103. Penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berhasil memperbanyak dunianya, At-Takatsur, kekayaan, jabatan, prestise, gelar, lalu mati, tercatat sebagai orang yang rugi dan menyesal nanti di akhirat. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus shalihat, dan semua yang dia raih dia gunakan untuk beramal soleh, alat untuk beramal. Wa tawassaw bil haqq, tetap dia tidak takut membela kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan dia bersabar terhadap segala ujian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Ya Allah, dalam hidup kami ini yang kami harapkan hanya ridho dan surgamu, yang kami takutkan ya Allah hanyalah murka dan nerakamu. Allahumma aghnina bihalalika an haramik waqfina bifadlika aman siwaka. Ya Allah, kayakan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak mau lagi mengambil yang haram. Cukupkan kami dengan nikmat-Mu ya Allah sehingga kami tidak perlu berharap kepada selain-Mu. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, tanamkan di hati kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu tidak berani kami bermaksiat kepadamu. Tumbuhkan semangat untuk beribadah dan taat kepadamu, yang dengan ketaatan itu berhak kami masuk ke dalam surgamu. Tambahkan dan kuatkan iman kami ya Allah, yang dengan iman yang kuat itu ringan bagi kami semua cobaan dunia.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.